Informasi angkatan 23. Mungkin bisa lanjut ke Gusti. Perkenalkan, nama saya Gusti Rehan Maulana Muhammad dari Sistem Informasi Angkatan 23. Lanjut ke Lukman. Perkenalkan, nama saya RB Ahmad Lukman Adikara, saya dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 23. Lanjut ke Aji. Perkenalkan, nama saya Aji Mahameru. Saya dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2023. Oke, bisa lanjut ke Naufal. Perkenalkan, saya Manawal Waros dari Sistem Informasi Angkatan 23. Oke, mungkin itu saja perkenalan dari kami, Mas. Mungkin dari Mas Robi mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ronald Robi. Saya adalah owner dari Ron Studio Software. Nah, kebetulan hari ini kan hari libur ya, jadi untuk karyawan IT-nya itu nggak bisa untuk menemani. Jadi untuk menjawab pertanyaannya nggak bisa. Jadi yang menjawab itu saya sendiri. Nah, untuk nanti dalam menjawab pertanyaannya mungkin ada istilah-istilah teknis yang kurang saya mengerti, itu mohon maaf terlebih dahulu, disclaimer dulu ya. Karena saya sendiri tuh bukan backgroundnya IT. Oke, nggak apa-apa, Mas. Mungkin bisa dijawab sepengetahuan Masnya aja terlebih dahulu. Oke, mungkin karena udah perkenalan semua, mungkin bisa lanjut ke sesi wawancara ya, Mas. Nah, oke, untuk yang pertama nih, kalau misalnya kan saya lihat ini di Ron Studio ada jasa pembuatan website, aplikasi mobile, Android sama iOS ya, Mas. Nah, itu buat Ron Studio sendiri buat ngebangun sistemnya itu pakai apa sih, Mas? Kalau di sini tuh ya kebanyakan itu kan buat website sendiri, kebanyakan itu cuma landing page, terus company profile yang banyak masuk ke kita. Jadi juga ada beberapa website custom. Website custom itu maksudnya mereka itu mintanya itu dengan fitur-fitur yang mereka mau sendiri atau yang unik lah. Unik itu istilahnya kayak itu harus dikembangkan dengan algoritma yang beda dengan website yang biasanya sudah ada. Nah, kalau untuk misal cuma website company profile yang tujuannya itu hanya untuk promosi, yang dimana di sana fiturnya itu juga tidak terlalu ribet ya. Jadi hanya menampilkan informasi dari company-nya, itu kita menggunakan WordPress, Mas. Jadi untuk WordPress sendiri kan dia adalah CMS yang lumayan cepat untuk pembuatannya dan juga untuk SEO friendly-nya dan juga desain friendly terhadap platform seperti di desktop atau di mobile itu WordPress lebih diutamakan. Nah, sedangkan untuk custom juga kita sebenarnya nerima, cuma lebih banyak yang di company profile. Jadi untuk buildingnya kita sendiri itu kebanyakan pakai WordPress kalau untuk website. Nah, untuk Android dan iOS karena biasanya itu klien membutuhkan bukan satu platform yang biasanya cuma Android aja atau iOS saja. Nah, itu kita menggunakan framework yang baru itu Flutter. Jadi di Flutter itu dia bisa multi platform di mana nanti sekali building itu langsung bisa ke Android, ke iOS maupun ke desktop. Nah, untuk uh, website untuk desktop itu juga sama pakai Flutter. Nah, kalau konsep buildingnya seperti itu sih, Mas. Oke. Terima kasih, Mas, untuk pertanyaan selanjutnya itu kan di sini Ron Studio kan mengembangkan aplikasi atau website untuk klien ya, Mas. Nah, itu ada nggak sih, Mas, kayak keamanan datanya atau prioritas data-data yang harus diamani itu kayak gimana sih, Mas? Kalau untuk prioritasnya itu tentunya ada. Jadi misal nih data yang butuh keamanan yang tinggi seperti data pembayaran atau data akun, nah itu lebih kita utamakan daripada data-data seperti cuma data artikel atau data-data yang kurang penting lah ya. Jadi data-data yang cuma informasi
informasi yang tidak dirahasiakan, jadi mau dipublis. Nah itu untuk keamanannya lebih rendah daripada keamanan untuk keamanan di pembayaran atau di info-info akunnya yang bersifat pribadi. Cuma meskipun rendah itu sama aja sih Mas, tetap aman. Jadi gak rendah, meskipun rendah itu gak gampang dibobol juga Mas. Seperti itu. Berarti urutannya itu data-data akun-akun perusahaan yang penting-penting gitu ya Mas. Nah setelah itu Iya. itu yang harus diamankan terlebih dahulu. Nah setelah itu baru data-data kayak artikel-artikel gitu ya Mas. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu ke manajemen resiko Mas. Nah kalau di Trans Studio ini ada nggak Mas kayak gimana caranya buat mengidentifikasi sama risiko-risiko keamanan informasi, kayak misalnya di website itu. Nah itu kan pasti akan ada kemungkinan buat dibobol ya Mas. Ada nggak cara-cara buat pengelolaan resiko gitu Mas? Kalau pengelolaan sendiri kita sebenarnya tidak menerapkan secara langsung sih Mas. Jadi lebih ininya sih ke melihat lognya aja. Jadi kita kan punya panel server ya. Nah di server itu kita melihat log yang mempunyai anomali. Misal anomali itu user aksesnya berbeda dari yang sebenarnya sudah kita tentukan sebelumnya gitu. Nah dari anomali tersebut kita nilai apakah ini adalah sebuah proses penghacken atau proses pembobolan yang terjadi. Nah, kalau itu adalah sebuah proses ini pembobolan, maka kita tindak lanjutkan. Nah, untuk manajemennya sendiri, kita sebenarnya melakukan analisis berkala. Jadi analisis berkala itu dilakukan setiap sebulan sekali. Nah, setiap sebulan itu kita selalu mengecek website-website yang sudah kita buat. Lalu apakah website ini aman atau tidak itu ditentukan sama kita, Mas. Oke, terima kasih Mas. Terus kalau misalnya buat ancaman-ancaman lain kayak misalnya DDoS atau phishing gitu Mas, kan bisa aja kejadian itu. Nah itu ada nggak kayak mitigasi sendiri dari pihak Rostido gitu? Kalau di DOS itu kan sebenarnya sudah ada ini ya Cloudflare. Jadi kita sudah mengintegrasikan website kita itu dengan Cloudflare, di mana nanti untuk di DOS itu pastinya terdeteksi oleh Cloudflare itu sendiri. Nah, kalau untuk phishing itu kita melakukan edukasi kepada klien karena nanti yang megang websitenya itu yang punya hak akses admin itu adalah klien itu sendiri. Jadi kita melakukan edukasi terhadap klien. Jadi nanti cara membedakan email yang phishing atau email asli itu kita berikan, termasuk kepada karyawan-karyawan kita. Nah tadi kan ini ada yang pakai sistem Cloudflare itu Mas. Itu berarti buat sistem penyimpanannya itu pakai Cloudflare gitu dari ini websitenya? Kalau sistem penyimpanannya tetap di server Mas. Jadi kalau Cloudflare ini hanya melindungi kayak IP limit dan lain-lain. Jadi kayak aksesnya itu aja. Oh oke. Buat penyimpanan kan di server ya Mas. Itu ya, ada ini kayak sistem backupnya nggak? Kalau server backupnya itu kalau untuk sementara ya Mas, itu kita menggunakan Google Drive. Jadi dia otomatis upload ke Google Drive secara berkala sih. Jadi setiap ada pembaruan langsung upload di Google Drive. Bukan hanya dari keamanan informasi, juga kita mengantisipasi dari misal terjadi migrasi server gitu Mas. Oh oke Mas. Mungkin kalau dari aku itu aja pertanyaannya. Mungkin dari Mas Lukman nih mau nambahin. Oke Mas, jadi itu kan tadi data yang di backup itu berarti data di upload kan? Jadi saat itu dia dikirim ke Google Drive. Itu untuk data yang belum di-upload jadi masih at rest, itu apa ada pengamanannya sendiri untuk akses data itu gitu? Kalau yang diupload ke Google Drive itu dia itu uploadnya otomatis dari panel kita. Jadi kita kan pakai namanya itu A panel. Jadi dia itu memang menyediakan opsi untuk melakukan backup otomatis ke Google Drive. Nah, kalau
data yang berada di server kita itu tentu saja sudah dilakukan proses enkripsi juga. Jadi ada akses juga untuk login untuk melakukan akses ke server kita. Oh, berarti untuk yang bisa akses ini berarti ada identitasnya sendiri gitu. Iya, ada identitasnya sendiri. Jadi juga untuk server itu, untuk klien kita agak ngasih aksesnya. Jadi yang bisa akses itu cuma dari sisi internal kita saja. Ini untuk aksesnya ini ada autentikasinya sendiri gitu apa kayak megang satu kunci yang bisa dipakai sama orang-orang yang dikasih kuncinya itu, Mas? Kalau ini ada autentikasinya sendiri, jadi dia ada usernya sendiri untuk mengakses server ini. Jadi istilahnya itu kayak login biasa, Mas. Jadi dia login, text login, terus kalau login nanti dapat akses untuk ke sana. Dan aksesnya itu cuma dari kita aja. Jadi untuk nyeting aksesnya ke panel itu kita memerlukan akses ke sistem Linux-nya. Jadi di sistem Linux-nya itu bisa nge-create user. Nah, ini berlapis sih kalau untuk loginnya. Jelasin. Jadi yang ada akses SSH-nya, terus dari SSH nanti ke terminal Linux-nya, terus di Linux kita kan bisa nge-create user untuk panel itu. Oke. Mungkin selanjutnya untuk pengujian keamanan ditanyakan sama Noval ya. Ya, kalau untuk pertanyaannya itu di Ron Studio itu seberapa sering itu pengujian keamanan itu dilakukan ya, Pak? Kalau pengujian keamanan itu dilakukan ketika tahap pertama building itu dilakukan, Mas. Dilakukan pengujian keamanan setelah proyek itu dinyatakan selesai. Itu sebelum dinyatakan selesai itu dilakukan pengujian dulu apakah ini sudah aman atau tidak. Nah, untuk pengujian secara berkalanya itu tiap bulan yang seperti tadi dijelaskan. Lalu untuk hasil pengujiannya ini bagaimana digunakan untuk meningkatkan keamanannya itu? Dari hasil pengujian pasti akan dilakukan untuk Mas. Jadi hasil pengujian pastinya akan dibuat untuk menjadi patokan pas ketika kita melakukan perbaikan kepada bug atau keamanan yang kurang gitu, Mas. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya bisa Mas Aji. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, di Ron Studio ini kan pasti ada karyawan IT-nya ya, Mas ya. Nah, bagaimana itu Ron Studio sendiri memastikan karyawannya itu memahami pentingnya keamanan informasi itu sendiri, Mas? Kalau di Ron Studio itu pastinya ketika tahap building itu kita tetap melakukan uji testing kepada keamanan dari proyek itu sendiri. Dan untuk pembelajaran kepada karyawan itu sebenarnya kita tidak ada event khusus untuk mengajari mereka tentang keamanan. Jadi ketika mereka masuk itu sudah dites dulu sama kita apakah mereka itu paham dengan dunia IT atau dengan bidang yang mereka kuasai. Terus juga tidak luput dari keamanan itu sendiri. Seperti itu, Mas. Cuma kalau untuk pembelajaran itu kita tidak menyediakan. Oke, Mas. Berarti untuk pelatihan keamanan sendiri itu memang sudah diterapkan ketika awal perekrutan gitu ya, Mas ya? Iya, ketika perekrutan. Oke, baik Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa ditanyakan oleh Mas Gusti. Silakan. Oke. Ini untuk
dari Ron Studio itu apakah ada standar regulasi keamanan yang diikuti, Mas? Kalau untuk standarnya sebenarnya kita untuk sekarang masih belum mengikuti, Mas. Jadi belum mengikuti standar keamanannya yang dimanapun. Jadi kita sebenarnya cuma melakukan fungsi keamanan yang menurut kita aman. Jadi untuk standarnya sebenarnya kalau untuk sekarang belum. Kalau untuk yang dikatakan sama Mas tadi itu dari regulasi keamanan yang Mas sampaikan itu dapat dipastikan kepatuhannya nggak, Mas? Gimana, Mas? Suaranya kurang. Untuk regulasi keamanan yang tadi dibahas sama jawab sama Mas Robi tadi itu dapat dipastikan nggak kepatuhannya, Mas, untuk regulasi keamanannya? Suaranya kurang, Mas, kurang kedengaran. Mungkin ini apa dari regulasi keamanannya tadi kan katanya Mas kan ini apa ya, aman-aman aja gitu ya, yang nyari aman-aman gitu. Itu nggak Mas, dapat dipastikan nggak Mas kepatuhannya gitu Mas dalam regulasi keamanan yang Mas jawab tadi? Dapat dipastikan gitu, Mas, atau gimana? Iya, dapat dipastikan gitu Mas. Kayak dapat dipastikan aman gitu. Kalau untuk sekarang yang terjadi itu untuk kita kebocoran data itu belum terjadi untuk sampai sekarang. Jadi kita melakukan ini apa? Kita membuat website atau menerima klien dari awal sampai sekarang itu masih belum ada kebocoran data yang terjadi sih, Mas. Jadi karena mungkin website project yang kita terima itu nggak terlalu sensitif terhadap data. Apakah ada jaminan yang diberikan nggak, Mas? Kalau jaminan tidak ada, Mas. Oh, enggak. Ya, mungkin bisa lanjut ke Mas Niko untuk pertanyaan. Baik, kalau untuk pengevaluasinya sendiri kan tadi sebulan sekali, itu evaluasinya bagaimana, Mas? Atau apa yang dievaluasi atau sistemnya atau apanya gitu? Nah, kalau untuk evaluasi itu kita mengevaluasi dari log yang ada di server, terus selanjutnya kita juga menanyakan klien apakah ada apakah ada yang berubah, Mas, di sistemnya, atau ada data yang hilang, atau ada data ini, kita melakukan wawancara kepada kliennya itu. Nah, terus untuk evaluasi lebih lanjut, kita juga mengecek file-file yang ada di server. Jadi karena sebetulnya pernah kita mengalami pernah itu ada file yang tiba-tiba itu ditambahkan di server. Jadi kita tanyakan ke kliennya itu ternyata dia gak tambah file. Terus kita kok ini ada file kayak gini. Nah, terus seperti itu sih, Mas, evaluasinya. Oh ya, baik. Kembalikan ke Sapta. Oke, mungkin ini aku nanyanya di luar ini Mas, pertanyaan yang sudah di briefing tadi. Nah, aku cukup penasaran sama bagian ini, Mas. Itu kan berarti di Ron Studio ini ada ngelola servernya sendiri ya, Mas? Nah, itu buat server side-nya itu pakai sistem operasi apa sih, Mas? Kan tadi nyebut Linux. Nah, kalau server side-nya kita pakai Ubuntu, Mas. Pakai Ubuntu ya? Iya. Ubuntu server yang 2000, saya lupa, Mas. Oke. Ya, pokoknya Ubuntu server tapi 2000 berapanya saya lupa. Oke, berarti Ubuntu nanti terhubung sama Cloudflare ya, Mas, buat nanti menghubungin server ke servernya kita gitu. Iya. Oke, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lain nggak, atau dari Mas Ronald mau nanya-nanya? Kalau untuk sekarang sih mungkin kalau jawaban saya kurang memuaskan ya, karena Ron Studio Software sendiri itu masih berdiri itu kurang lebih 1 tahunan. Jadi masih termasuk perusahaan yang kecil dan baru berdiri. Jadi saya mohon maaf kepada teman-teman jika kalau
jawaban saya kurang maksimal. Mungkin kalau mau ada yang ditanyakan selain dari pertanyaan itu silakan. Ini Mas, tadi kan saya sempat baca-baca di company profile itu ya ada ini. Kalau Ron Studio Software ini turunan dari PT Ron Studio, itu maksudnya gimana ya Mas? Apa? Jadi Ron Studio Software itu adalah anakan dari PT Ron Studio Digital Group ya Mas. Nah itu rencananya itu PT Ron Studio Digital Group itu bakal menaungi beberapa perusahaan digital. Jadi termasuk Ron Studio Software ini adalah yang fokusnya itu lebih ke aplikasi dan website. Dan nanti juga kita rencananya bakal mengekspansi usaha kita itu di digital lain seperti desain dan lain-lain gitu Mas. Oke, mungkin kalau dari aku itu aja. Kalau dari teman-teman kira-kira ada yang mau nambahin nggak? Bisa Emat kalau misal udah ada. Oke, mungkin kalau emang udah gak ada bisa lanjut ke sesi dokumentasi. Buat yang bertanggung jawab dokumentasi, Lukman ya, bisa dihitung Luk. Oke, siap. 1, 2, 3. Lagi Luk. Ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin sudah cukup untuk sesi wawancara kali ini. Terima kasih buat Mas Ronald Robi yang sudah mau meluangkan waktunya untuk wawancara kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami dan kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih banyak Mas. Awak. Gitu doang ya, udah 24 menit doang. Udah. Anjing, udah kejawab semua tuh pertanyaan gue tuh. Ya udah. Juga ya. Ada jawabnya panjang ya. Ada feedbacknya juga ya udah lah. Ini Gus kirim terima kasih ke Masnya. Iya. Udah, tinggal bikin laporan. Ini kalau misalnya apa? Kalau dari minggu kemarin bisa wawancara di luar apa ya, PT yang di luar Jember, bisa nih ke kantor bapak gua anjir. Lah, enggak nawari kocak. Ya kau enggak nawari kocak. Betul enggak? Lah, gua enggak tahu kalau misalnya dari luar Jember ya. Makanya tanya. Siapa? Kotonya siapa? Dari tadi putar-putar kita di UPTTI gak jadi. Itu cepet aja orang dalam jawab. Parah Gusti. Parah Gusti. Aduh. Kalau misalnya boleh di luar Jember, oke lah gua bakal tanyain ke bapak gua anjir. Ya enggak apa-apa anjir. Apa orang ketentuannya cuma apa keamanan dari bidang apa Gus? Bidang IT. Ya apa bagian Waduh. lain? Gusti ada ordal IT coy. Ini sih apa sebenarnya ini sih kayak ini pelatihan IT gitu. Apa namanya? Nama usahanya apa anjir? Stiva gitu. Alah, yang benar Gus. Surabaya gitu. Man kirim videonya man. Oh, iya. Masa minta. Stop.